Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pendekat Terus. Oke? Kamu keren banget. Waktu 5 menit dan untuk lambat. Jadi kita main 4 menit ya. Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Pendekat Terus OTW 100.000 subscriber. Mantap gitu tangannya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekat Terus. Saya adalah yang baik hati dan tidak sombong. Tentunya masih dengan Mas Reza Andi dari ABS Brebes. Jangan lupa bahagia. Mas Reza, Siap. banyak DM-an dari saya nih ya. Saya juga banyak DM dari kemarin Om Bruce. DM-nya ngasih duit gak Mas? Enggak, lagi slow respon tentang rawatan. Ini Mas, banyak yang tanya ke saya Mas tentang pengolahan betina konsep dari bahan faktor banget sampai ke nada kering, sampai ke dobelan, sampai konsep. Pertama, katakanlah saya pemula ya, mau memproses betina dari bahan faktor banget. Bagaimana caranya burung itu biar cuek dulu Mas? Kalau saya dominan bukan bikin burung itu dari faktor ke cuek dulu enggak. Yang saya dominan dari faktor ke gacor. Walaupun burung itu notabene belum cuek tapi udah gacor. Yang dimaksud gacor itu seperti apa? Dalam arti pembawaan lagu Om Bruce. Jadi kan kalau faktor itu kelihatan. Lagunya terlalu ngotot untuk yang dibawakan itu terlalu ngotot, itu faktor. Tapi kalau gacor itu dominan ke ngalun, ngeslow. Tapi belum ngeslow kayak konslet. Seperti apa Mas tipikalnya? Ya burung yang gacor ya, dari faktor ke gacor itu rata-rata dominannya bunyi tapi nggak keluar emosi. Contoh? Ya kayak di rumah ya kan bunyi-bunyi sendiri, tapi dia nggak ngotot sekali tembak nggak, dia dominannya ke langsung lagu. Jadi seperti sardot? Bukan kalau sardot masih terlalu barbar kalau saya. Jadi gacor dia melek, cuma lagunya itu nggak terlalu ngotot bawahnya. Kalau mungkin Om Bruce gini loh, kalau burung faktor itu kan ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu pasti ngentak. Bahwa lagunya penuh emosi, dia penuh gimana ya, karakter lah. Respon lawan. Iya, cari lawan. Tapi kalau ke gacor itu kan dalam arti burung bunyi tapi udah nggak ingat lawan gitu loh. Bunyi sendiri udah secara tidak langsung cuek, walaupun yang kita di rendengan itu burung-burung yang lain masih faktor, dia tetap bunyi. Jadi ininya kecuek juga dong. Iya kan, kalau saya carinya dari faktor ke gacor. Kalau cuek kan dengan sendirinya nanti pasti cuek. Walaupun melalui proses awal itu wakwek. Iya itu pasti Mas. Bebek, nepok, ngering kesini pasti. Soalnya gini, kalau bicara bahan konslet dari faktor, emang semua konslet berawal dari faktor. Cuma kan pemolahannya kita dari faktor ke gacor, kan ada step-stepnya Mas. Dari faktor ke gacor, nanti ke lagu kering, nanti ke selah, nanti belajar dobelan. Gitu loh. Tapi kan melewati step-step itu enggak kayak kita bikin konten ini 10 menit, 15 menit, tetap ada waktu tertentu, dan saya itu nggak bisa nentuin waktunya Mas, tergantung skill burungnya. Makanya kan saya sering bikin status tetap nikmati, jangan ambisi. Jadi gini Mas Reza, faktor kan ada dua nih. Ada yang faktor di tengah, ada yang mentil. Apakah burung dua-dua tipikal seperti itu bisa diproses konslet? Bisa, kalau saya ngomong bisa. Proses konslet itu burung mentil pun bisa konslet. Kenapa? Karena dia dominan naik emosi. Nah nanti kalau faktor yang biasa duduk itu cenderung dia birahinya stabil, emosinya stabil. Tapi kalau mentil jelas dia udah tinggi di emosi. Dan penanganannya sama atau gimana? Penangannya sama, cuma bedanya emang karakternya melewati nanti gacornya dia. Dia mau mentil atau mau nagen atau mau ngering itu kan nanti ada step-stepnya Mas. Dan jangan takut kalau burung kita yang proses itu burung jadi ngering, nebok ataupun apa, jangan pernah takut, karena itu sebuah step proses untuk melewati itu semua ya.
kita tetap nikmati, pahami dulu karakternya, mana birahinya, pahami emosinya juga. Jadi kalaupun ngering, kalaupun nebo, kalaupun bebek itu suatu hal yang wajar karena memang proses awalnya yang memang untuk cueknya yang seperti itu. Iya, karena gini Mas, kayak Jasmine, kayak Sanum ya yang udah mati lah, itu berawal dari ngering dulu semuanya. Ngering sampai dia ketemu gacornya, sampai dia ketemu enaknya ya. Kita tetap nikmati. Jadi kalau saya ngomong berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun itu kan lebih takdir Tuhan ya. Satu lagi Mas, ketika burung ngering-ngering, ketika nebo ketemu bebek karena belum jenuh. Iya. Kalau udah jenuh, insya Allah cuek. Bener gak? Jadi gini Mas Umbrus, kalau burung ngering, nebok ataupun mubeng lah bahasa Perancisnya lah, iya. Itu karena burung terlalu emosi. Dia emosi. Kenapa dia emosi? Karena dia biasanya di satu ruangan, satu burung tahap pengasingan. Itu pasti ngering-ngering ataupun nyarjot ataupun bebek ataupun apa, itu hal wajar kalau menurut saya. Karena proses pengasingan itu kan kita cari jenuhnya burung. Nanti kalau udah jenuh, dia udah gacor, biasanya kita main birahi tinggi, emosi tinggi, itu keluar ke lagu kering. Caranya seperti apa Mas biar keluar lagu keringnya? Ya tetap pengasingan, pakan kenceng. Satu ruangan satu burung. Iya, bisa bilang Mas Reza dijejer-jejer. Bisa ruangan satu burung. Bisa juga diseket ya, tapi menurut saya kurang efektif karena apa? Kalau betina diseket rata-rata emosinya yang naik. Nah, kalau betina satu ruangan satu burung ataupun kalau jantan mungkin pakai sket ya. Kalau betina saya polanya satu ruangan satu burung karena dominannya dia emosinya lebih stabil, kegacornya pun lebih enak. Nah, step tadi kan bilang di rendeng-rendeng. Sekarang satu ruangan satu burung. Nah, kapan burung direndeng itu proses apa namanya ya? Saat kapan burung yang harus direndeng gitu? Ya. Saat betina contoh nih ada di rumah. Dia udah keluar lagu kering, cuma belajar dobelan, masih angot-angotan. Itu wajib rendeng Mas. Rendeng ablak tujuannya apa? Dia biar makin emosi, makin birahi, makin nggak karu-karuan, nanti insya Allah keluar sendirinya. Itu kan sudah kebablasan Mas, udah dobelan Ini bicara nada kering dulu. Ya. Tadi kan Mas Reza bilang direndeng, biar cuek. Nah, kenapa kok ada satu ruangan satu burung? Karena gini, pemolahan saya pemolahan saya dari bahan vektor ke gacor itu pasti nggak langsung kerendengan. Jadi prosesnya itu tetap satu ruangan satu burung. Nanti pada saat burung tersebut udah gacor baru masuk rendengan. Nah, kita kan bicara jenuh. Jadi mungkin Mas Reza membahas tentang burung satu ruangan satu burung itu proses awalnya jangan direndeng dulu. Gacor dulu baru direndeng. Otomatis kalau direndeng ada ngapal-ngapal, ada ngering-ngering, iya, ada nebok. Karena emosinya dominannya lebih tinggi dari birahinya. Gini Mas, udahlah jangan itu ya. Pakan aja wis, pakan. Pakannya itu kencang apa polos? Kalau saya kencang semua Mas. Waktu direndeng, waktu disingle itu gimana? Kencang semua. Kalau saya tetap pakai produk sendiri ya, pakan kencang. Produknya mana Mas? Wah, jam sekarang nggak tak bawa. Bojoloro lah di Shopee ada. Nah, ketika burung sudah masuk rendengan Mas ya. Ketika burung sudah masuk rendengan, apakah selamanya itu direndeng terus? Apa ada fasenya dipisah? Ada fasenya nanti dipisahin Mas. Kapan saat dipisah itu jam berapa? Jadi gini, kalau masuk rendengan pas pagi dan malam hari. Kalau siangnya itu tetap tak asing-asingin. Tujuannya apa? Biar burung makin jenuh. Walaupun jadi jaraknya lihat burung lain atau jangan sampai lihat burung lain. Kalau usahakan ya satu ruangan satu burung. Jadi kayak misalnya depan satu, belakang satu, samping satu, tengah satu. Dia denger tapi nggak lihat. Itu kan pemicu buat penggacoran. Seandainya Mas, seandainya kan ini katakanlah Mas Reza kan rumahnya kan luas. Pekarangannya pun bisa buat bal-balan. Waduh. Katakanlah guling-gulingan. Guling-gulingan. Kita bicara yang perumahan Mas. Kalau perumahan saya saranin gini Om Brus. Kalau udah selesai rendengan pagi ya. Kan kalau pagi tak rendeng ablak nih. Sampai jam berapa? Sampai penjemuran selesai jam 8 jam 9. Baru dipisah-pisah. Iya, kalau saya gitu. Nah, kalau yang perumahan bisa main seket, bisa seket buat tujuannya apa? Biar mencari titik gacornya dulu. Sama juga di single juga. Sama. Cuma kan bedanya
kalau saya di rumah lahannya ada Buat bal-balan. iya bukan buat bal-balan lah, buat ngasing-ngasingin tuh enak. Tapi kalau yang kayak kontrakan perumahan kan kadang agak sempit ya Om Bro. Ya saya saranin seket juga sama sih, Diseket di bawah dan di atas sama aja. tapi nanti fase pas udah berarti sore ya Om Bro, sore sekitar 4:30 itu tetap rendengan di luar lagi, direndeng di luar lagi, mandiin lagi. Malamnya juga kayak gitu direndeng. Kesimpulannya kalau pagi dijemur direndeng sampai jam 8 atau jam 9 baru dipetal-petal. Iya. Setelah dipetal-petal jam 5 direndeng lagi, dimandi lagi. Malamnya tidurnya bareng apa dipetal? Tetap mau direndeng Om. Jadi malamnya tetap rendengan, pagi rendengan. Lah pas siang hari, kan siang hari itu dominan burung pada bunyi ya Om Bro. Ini yang kunci poin utamanya pengolahan bahan ini. Jadi kita ambil titik gacornya dulu, cari titik gacornya burung, dalam arti penyeketan ataupun pengasingan itu perlu. Disitulah burung akan menunjukkan kualitasnya. Iya, jadi nanti kita bisa pantau secara langsung gimana kedepannya, gimana perkembangannya itu pas siang hari. Kalau menurut Mas Reza, apakah burung betina factor itu bisa dicetak konslet? Enggak semuanya, cuma Tadi bilang yang mentil sama yang mana bisa konslet. iya, yang mentil bisa konslet, yang standar bisa konslet, tapi nggak semua burung factor itu bisa dipola konslet. Yang tidak bisa dikonslet seperti apa? Contohnya yang bisa dikonslet seperti apa contohnya? Kalau yang contohnya nih Mas, kalau burung mentil dominan ke lagu. Kalau saya yang pertama lagu ya, walaupun mentil lagunya minor ada mel-mel, ya kan. Burung nagen lagunya minor banyak di rumah. Kalau pemolahan bahan, kenapa saya ngomong nggak semua factor bisa dijadiin konslet? Karena tergantung basic burungnya sendiri. Contoh, kita udah proses, udah kegacor nih Om Brus, tapi kadang susah keluar dobelan ataupun susah keluar lagu kering ya. Yang kendala utama itu kenapa burung susah keluar lagu kering, rata-rata yang DM ke saya gitu pertanyaannya. Jadi ini saya terangin nih versi saya sendiri. Kalau burung yang basicnya emang notabene dia bisa dipola konslet, walaupun dia posisinya masih factor, satu lagu tarikan dia udah keluar lagunya. Keluarnya itu awalnya apa pertengahan? Pertengahan lagunya. Kalau betina awalannya pasti faktor semua. Nggak mungkin awalannya itu bahan langsung konslet, nggak mungkin. Karena melalui step-step. Iya. Jadi kalau pemolahan betina versi saya, kenapa saya ngomong mentil bisa dikonslet, bisa dipola jadi konslet, yang nagen bisa dipola jadi konslet, karena saya lihat materi lagunya. Yang penting pada kuncinya itu pertengahannya itu ada sedikit-sedikit minor, sedikit kering, itu baru bisa diproses konslet. Iya, jadi kalau minor kan terlalu barbar. Lagu yang bahasanya kering wis. Ya, minor ya. Lagu kalau factor itu lagu tengahnya dominan satu arah. Mengulang lagu yang sama. Kalau mengulang lagu yang sama, semua burung mengulang lagu yang sama. Tapi ada lagu yang berbeda di tengah lagu. Seperti apa Mas lagunya Mas? Ya kayak tukang bakso, ting 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 ting, ataupun datar ya kan. Itu pasti. Kirain baru gua ada 5 Mas. Itu Oke, Mas. nada lah. Udah pembahasan nada ya. Apakah proses betina konslet itu wajib mandi? Wajib, karena naik turunnya birahi kita yang atur. Mandinya berapa kali sehari Mas? Tergantung posisi birahinya burung. Seumpama kita pola dari factor ya, udah gacor. Lah itu kan gimana caranya kita mempertahankan posisi gacor tersebut? Caranya seperti apa? Mandi sore, turunin lagi birahinya. Itu paginya nggak dimandiin? Mandiin Mas, nggak dimandiin kayak Om Brus. Kucel. Kalau siangnya? Siangnya jangan. Berarti pagi berapa kali Mas? Mandi sekali doang. Kalau pagi, nanti sorenya mandi lagi. Kalau saya mulanya gitu, karena apa, dominan kita mempertahankan kegacoran burung itu agak susah ketimbang kita mempertahankan suara kering. Kemarin Mas Reza waktu konten-konten sebelumnya katanya wajib mandi malam, sekarang mandi sore. Tergantung gini, kalau saya bahas mandi malam, mandi sore, itu kan tergantung posisi kegacoran burung. Seumpama emang burung posisinya masih factor, geber mandi malam. Tapi kalau burung itu udah posisinya kegacor, ya kita pertahanin mandi sore. Karena apa, naik turunnya birahi itu di sore hari. Berarti 3 kali kalau untuk burung yang factor banget. Iya. Kalau yang sudah katakanlah sudah kering 2 kali. 2 kali. Nah, bukan sudah kering sih.
berarti afdolnya sudah gacor. Udah gacor bahasanya. Nah, Mas, ketika sudah terpantau seperti ciri-ciri Mas saya sebutkan, oh seperti ini karakter burung ini. Burung ini perlu nggak dikasih ekstra puding, Mas? Kalau ekstra puding perlu. Seperti apa contohnya? Ya 1 minggu sekali paling tak kasih. Itu kan juga buat gimana sih ya Mas? Kalau bahan itu bukan buat penunjang birahi. Kalau saya buat rasan-rasan intinya. Biar sehat. Biar sehat. 4 sehat 5 sempurna. Kan jadi konslet. Kasihnya apa masih wakaya? Jagung. Jagung. Masa kasih tauge nanti ngeploso. Oke, Mas. Katakan sudah kering ya. Kita kan belum bicara kedobelan. Apakah burung yang sudah terpantau kering itu, kadang banyak DM-an ke saya, Mas Umbrus ini burung sudah kering atau belum? Udah kering, langkah selanjutnya seperti apa, Mas? Langkah selanjutnya ya tetap pengasingan sampai bener-bener lagunya itu bah total. Jadi tarikan awal faktor, tapi kan nanti ngeselah di tengah lagu pasti ada lagu yang berbeda. Apakah burung kering itu diternak seperti konten-konten sebelumnya? Ada 2 versi Mas Umbrus. Jadi kadang saya pola betina kan tergantung karakter ya Umbrus ya. Kadang ada betina-betina saya kawinin jadi ngeslah dia ada. Kadang ada betina yang saat ini yang saya proses ya ada di rumah. Tak jemper pakai jantan gestang. Itu sama. Jadi makin naik emosinya, makin naik birahinya. Insya Allah dia keluar ngeslah, belajar double. Jadi perlu nggak diternak dulu atau tetap proses single? Kalau menurut saya perlu karena dominan naluri kita ngolah betina itu naluri keibu-ibuannya buat proses nanti finishingnya itu harus ada. Jadi kembali lagi ke nyaman nggak tidak nyaman. Iya. Seperti saya kemarin si Mani. Iya. Jadi pemolahan jantan betina konslet bahannya itu berawal dari nyaman nggak nyaman nyampe nanti endingnya itu kita bikin nyaman, entah itu pakai lolohan, pakai paut, pakai jantan gestang atau pakai betina-betina. Itu kan banyak versi kalau betina Mas. Kenapa saya lebih condong ke betina karena penuh sensasi. Nah Mas, katakan sudah yang disebutkan Mas Reza itu udah dobelan sampai konslet wis, ini kan finish ya. Apakah lovebird betina konslet itu wajib kawin apa nggak usah kawin biar stabil? Kalau kawin nggak kawin, betina konslet dikawin nggak masalah. Karena larinya tidak ke sardot? Enggak, karena apa? Posisi betina kawin, betina konslet dikawin itu tetap yang penting jangan dikasih glodok. Tapi kan gini Mas, poin pentingnya ketika betina kan betina ya, dikawin jantan, otomatis kan ada fase telurnya. Nah, ada. Seperti ini, ketika fase mau bertelur, apakah tidak rusak Mas? Ya, trouble-troublenya paling kita hitungan minggu, bulan, tapi kan kesananya lebih enak. Tapi paling yang poin penting yang saya alami ya Mas, itu betina condong lebih stabil pakai lolohan. Jadi trouble-nya ketika mau bertelur. Kalau sama jantan iya ketika mau bertelur. Kalau sama betina endingnya kalau betina sama-sama naik. Itu bisa nanti gagal fokus. Kalau kawin nggak masalah. Sama-sama nelor ya kan, sama-sama nelor pun nggak jadi, kita tinggal beresin. Kalau sama jantannya nggak gestang ya ngawin ya, jantan ngawin itu prosesnya dominannya nanti yang bikin ribet kita itu ketika dia fase udah bertelur. Bisa terjadi rusak, bisa terjadi makin stabil. Enggak, bukan rusak sih enggak, cuma kadang kan ada yang enggak sabar ya Umbrus ya. Kadang aduh dikawin nanti trouble, jangan takut. Betina konslet dikawin nggak bakal rusak. Saya ada itu. Ketika proses bertelur, otomatis kan burung kalau bertelur itu boro-boro ada birahi, boro-boro ada emosi. Yang penting jangan dikasih glodok. Condongnya kan ke ngeram. Jangan dikasih glodok. Kalau nggak ada glodok, dia nggak bakal fokus ke ngeram. Jadi biar telur itu di bawah. Apakah nggak stres Mas ketika telur itu pecah? Nggak bakal stres. Jadi gini Om Umbrus, kalau betina konslet pasangan jantan ngawin yang penting jangan dikasih glodok. Tujuannya apa? Biar walaupun dia ngawin tapi nggak ada ketemu titik nyamannya. Nah BL ya, BL yang sering dipegang Mas Reza nih, kan pakainya loloan. Dan karena mungkin saya baru mengenal Bojoloro. Setahu saya burung itu nggak pernah ngapal, nggak pernah bertelur. Apakah di tangannya Mas Reza itu pernah bertelur sampai pun ngapal? Pernah. Bahkan si BL itu sampai ngawinin untul aja loh Paul. Pernah. Karena gini,
dulunya itu betina sama betina yang makanya kenapa saya ngomong ada dua versi untuk finishing betina. Karena saya ngalamin di BL. Betina vs betina saya kawinin, dia nelor. Jumlah telurnya itu lebih dari 5. Lah, tapi nggak jadi karena posisi itu kan telur-telur birahi. Setelah dia nelor, betina yang satunya saya cabut pasangannya. Dia kan makin enak di kandang kotak. Lah, naluri itu yang kita butuhkan buat di lolohan, pakai lolohan. Jadi kan pertanyaan saya ya, lebih baik betina konsep itu pakai jantan ngawin, apakah lolohan, apakah betina-betina ini lebih baik loh. Kalau versi saya ya, kalau versi saya lebih condong lolohan. Walaupun sedikit agak ribet, kontak-anti lolohan, tapi untuk durasi sama kinerja burung di lapangan itu lebih stabil pakai lolohan. Nah, 3 versi tadi dari Mas Reza itu kan ketika jantan ngawin, betina-betina sama lolohan. Ada juga yang konsep pakai jantan gestang loh, Mas. Ada banyak. Contohnya bajak laut yang lari ke Kalimantan itu pakai jantan gestang. Dia punya birahi kawin, masih punya birahi kawin. Si jantan masih punya birahi kawin. Ketika dia sama-sama birahi, cukup direndeng. Cuman itu aja trouble-nya. Iya, trouble-nya cuma direndeng. Oke, sekiranya sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Reza. Siap. Jangan lupa Bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next konten kita bahas lagi bencong konslet. Nggak bercanda teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.